got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونفرق في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Al-Hidayah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang genealogi manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains modern. Dalam materi ini, kita akan membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama, asal-usul manusia menurut Al-Quran. Yang kedua, penjelasan sains modern tentang asal-usul manusia. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran dan sains dapat saling melengkapi dalam menjelaskan genealogi manusia. Yuk kita bahas satu-satu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian keturunannya berkembang melalui proses penciptaan yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Allah menjelaskan proses tersebut dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5 mengenai tentang tahapan penciptaan manusia dimulai dari nutfah, yaitu pertemuan sperma dan ovum. Setelah itu berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian berkembang menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Selanjutnya terbentuk menjadi tulang. Lalu tulang tersebut dibungkus oleh daging hingga akhirnya menjadi janin yang sempurna. Setelah usia tertentu, Allah meniupkan roh ke dalam janin. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia bukan hanya proses biologi saja, tetapi juga merupakan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan ini, kita bisa belajar bahwa setiap manusia mengalami proses penciptaan yang sama. Tidak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya, melainkan oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian keturunannya berkembang melalui proses penciptaan yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Allah menjelaskan proses tersebut dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5 mengenai tentang tahapan penciptaan manusia dimulai dari nutfah, yaitu pertemuan sperma dan ovum. Setelah itu berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian berkembang menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Selanjutnya terbentuk menjadi tulang. Lalu tulang tersebut dibungkus oleh daging hingga akhirnya menjadi janin yang sempurna. Setelah usia tertentu, Allah meniupkan roh ke dalam janin. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia bukan hanya proses biologi saja, tetapi juga merupakan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan ini, kita bisa belajar bahwa setiap manusia mengalami proses penciptaan yang sama. Tidak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya, melainkan oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan melihat dari sudut pandang sains modern. Dalam ilmu genetika, para ilmuwan mempelajari DNA manusia, khususnya DNA mitokondria yang diwariskan dari ibu dan kromosom Y yang diwariskan dari ayah. Penelitian
menunjukkan bahwa seluruh manusia modern memiliki nenek moyang yang sama. Para ilmuwan juga memperkirakan bahwa manusia modern berkembang sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika, kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui proses migrasi atau berpindah-pindah tempat tinggal. Selama ribuan tahun, manusia berpindah-pindah tempat tinggal sehingga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, karena proses adaptasi inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan warna kulit, bentuk rambut, dan ciri fisik lainnya. Namun, yang perlu dipahami, perbedaan tersebut hanya merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan. Secara genetik, manusia tetap memiliki hubungan yang sangat dekat. Dari materi yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa materi ini mengajarkan bahwa asal-usul manusia dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah melalui tahapan perkembangan di dalam rahim dan seluruh manusia berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Dan yang kedua, sains modern menjelaskan bahwa seluruh manusia memiliki hubungan genetik yang sama dan berkembang melalui proses migrasi serta adaptasi terhadap lingkungan. Dengan demikian, Al-Quran dan sains bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru saling melengkapi. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal-usul, sehingga kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan, dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.